Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. ونسألك اللهم قلوبا صافية والسدادا والتوفيق والهداية آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita semua di majelis ilmu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, berjuang ya, berusaha mengumpulkan bekal setelah kematian, karena perjalanan kita setelah kematian sangat panjang, penuh rintangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan semua keutamaan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang belajar, bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah azza wa jalla kita akan bahas tema akibat menolak nasihat. Sebetulnya malam ini seharusnya kita bahas fikih ya, karena memang saya ya, di akidah, di karakter akidah dan juga ahli. Namun tidak masalah ma'asyiral muslimin, kita beralih terlebih dahulu ke tema yang bisa menjadi pengingat kita terkait masalah ini. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ingat bahwa Islam adalah agama nasihat. Islam adalah agama nasihat, artinya seluruh ajaran Islam dan bimbingan Islam itu berisi petunjuk, berisi arahan supaya manusia selamat di dunia dan di akhirat. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Inti agama adalah nasihat. Inti agama adalah nasihat. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Kalau untuk umat, untuk kaum muslimin atau untuk umat, maka maknanya kata para ulama, iradatul khair lil ghair. Iradatul khair lil ghair. Atau iradatul khair lil mansuh. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ini makna nasihat, yaitu menginginkan kebaikan bagi orang lain, tentu dengan cara yang benar, ya, bukan dengan hinaan, tapi dengan apa? Kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin." Berilah nasihat, ya, berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan atau nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini makna dari nasihat atau definisi nasihat, yaitu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berarti ketika ada orang yang melihat kita salah, melihat kita terjatuh, atau bahkan tidak salah dan tidak terjatuh, tapi orang tersebut mengarahkan, orang tersebut mengingatkan, orang tersebut membimbing, ya, berdasarkan ilmu yang dia ketahui, berdasarkan pengalaman yang dia lalui, agar orang yang
dinasihati lebih baik, lebih terarah, maka berarti dia ini orang yang menginginkan kebaikan untuk kita. Karena tadi ya, makna dari nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Berarti orang yang menasihati kita itu menginginkan kebaikan untuk kita. Menginginkan kebaikan untuk kita. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang tanpa sadar ya dia tidak mau dibaiki. Nanti kita akan bahas ya. Kenapa orang tidak menerima nasihat. Nah, jadi itu ya sekali lagi makna dari nasihat. Iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang untuk orang lain. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para nabi alaihi wassalatu wassalam ini menunjukkan kedudukan nasihat ya di dalam Islam. Jadi para nabi datang dengan misi memberi nasihat. Para nabi seluruhnya ya mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan bukan untuk memberikan nasihat. Kalau kita lihat ya, kisah para nabi, tidak lain dan tidak bukan ini. Mereka bertahun-tahun bahkan dari ratusan ya, ratusan tahun apa yang mereka lakukan? Ya, menasihati kaumnya, menasihati umatnya. Ini menunjukkan kedudukan yang luar biasa terkait dengan masalah ini yaitu nasihat. Dan kalau seandainya ma'asyiral muslimin ya manusia tidak ada ya, saling menasehati, tidak ada nasihat, hancur, binasa ya. Wallahi nanti binasa. Makanya di dalam surat Al-Asr yang kita semua hafal, Allah sebutkan di antara orang yang dikecualikan. Apa kata Allah? Wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya betul-betul ya benar-benar seluruh manusia itu dalam kerugian, dalam kebinasaan, dalam kehancuran, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Kemudian mereka tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mereka saling mengingatkan, mereka saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat agung sekali terkait dengan masalah nasihat. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, tadi ya ada orang-orang yang dia menolak dinasehati. Kenapa? Kenapa sih ya ketika dinasehati kemudian seseorang menolak? Disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, sebabnya adalah kibr, kesombongan. Dan pencetus atau yang pertama kali menolak nasihat karena kesombongan adalah siapa? Simbahnya jin siapa? Iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ingatlah ketika kami perintahkan atau kami katakan sujudlah kepada Adam untuk sujud penghormatan. Para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Yang mana iblis waktu itu lagi bersama malaikat. Waktu itu kumpulan malaikat. Dia enggan, wastakbar, dia sombong. Dia sombong. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang sombong ya sulit menerima nasihat. Oleh karena itu agar kita mudah menerima nasihat, hilangkan kesombongan dari diri kita. Hilangkan kesombongan dari diri kita. Jadi jangan sampai kita seperti alumni madrasah iblis. Ya jangan sampai. Ada kesombongan tadi. Karena merasa dirinya, saya lebih hebat. Siapa kamu? Yang sombong, merendahkan orang. Merasa dia lebih berpangkat, merasa dia lebih tinggi.
Ya, kemudian ada orang melihat dia salah, dinasihati, dia tidak mau menerima. Dia tidak mau diluruskan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi ini sebab yang pertama, ma'asyiral muslimin, orang menolak nasihat, itu kesombongan. Jadi hilangkan kesombongan. Siapa sih kita ini hadirin? Wallahi, siapa kita ini? Apa kita? Kita ini ya Allah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa kita ini. Apa yang membedakan kita dengan orang lain? Nah, kalau bukan Allah yang membedakan. Dan ketika Allah membedakan kita, nah, dalam hal harta, contohnya dalam hal kedudukan, itu bukan karena Allah sayang, bukan. Kalau masalah dunia, kita semua tahu. Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi jangan sampai ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena tadi ya, lebih tinggi, lebih banyak mungkin hartanya, asetnya lebih bagus, pakaiannya, kemudian ada yang nasihati, tidak mau menerima. Ini kesombongan. Ini kesombongan. Dan ingat, saya selalu ingatkan dan terus mengingatkan dan sangat-sangat saya tekankan untuk mengingatkan. Hindari kesombongan, karena kesombongan ini menghancurkan. Siapapun, tidak ada orang, tidak ada satupun orang yang sombong, melainkan pasti Allah jatuhkan dia. Pasti, karena kesombongan ini hadirin adalah dosa yang Allah segerakan hukumannya. Kesombongan adalah dosa yang Allah segerakan hukumannya. Siapapun, ya, siapapun. Orang-orang yang sombong ketika main apa gitu ya, atau ketika tanding atau apapun, sering kita lihat kan, mungkin seliwer ya. Dulu mungkin kita sering melihat ada orang tanding tapi dia sombong. Ini kalah ternyata, memalukan. Karena memang seperti itu, kesombongan adalah dosa yang Allah segerakan. Jadi jangan sampai kita sombong. Dan kita tahu sombong adalah menolak kebenaran ya, dan merendahkan orang. Jangan sampai tuh ada di diri kita, di hati kita, perendahan. Rendahkan orang lain. Karena mungkin gajinya lebih kecil atau kerjaannya tidak seistimewa kita. Maka jangan sampai ma'asyiral muslimin, karena sangat mudah bagi Allah menghancurkan kita, mengambil apa yang Allah berikan ya kepada kita akibat kesombongan. Ini saya ingatkan, ini kan sayang gitu ya. Karena saya. Baik. Ini yang pertama, ini karena kesombongan. Kemudian bisa juga karena hati keras. Karena hati apa? Keras. Ini cabang sebetulnya. Ya. Atau awal ya. Kesombongan kan hati keras. Kalau hati keras ma'asyiral muslimin, maka nggak akan tersentuh. Nggak akan tersentuh oleh kebenaran. Kalau hati keras ya disebabkan maksiat, disebabkan terus menerus di jurang maksiat, akhirnya menghitam sehingga hatinya keras. Tinggal kita cek saja hati kita. Kalau ada orang menyampaikan nasihat, bagaimana keadaan hati kita? Kalau hati kita seperti meledek gitu, Allah ya, ada kesombongan dan keras itu. Ya, seperti itu. Kan ada model orang seperti itu. Ini malah ngenyek, dinasihatin tapi malah kayak ngenyek gitu lah. Halas. Jadi ada kesombongan di hatinya dan hatinya keras. Bisa juga ma'asyiral muslimin sebabnya orang yang menolak nasihat takut kehilangan dunia ya. Takut kehilangan dunia, harta, jabatan atau ya gengsi gitu ya. Sudah kita ingatkan tadi. Dan juga bisa karena lingkungan yang buruk. Ini di antara sebab. Di suatu lingkungan sudah terbiasa dengan amalan-amalan yang tidak disyariatkan contohnya, sehingga dianggap sebagai hal yang bagus, kemudian dinasihati, kemudian ditolaknya. Ini di antara sebabnya. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin, apa dampaknya? Apa akibatnya dari menolak nasihat? Apa dampaknya? Di antaranya ma'asyiral muslimin, orang yang menolak nasihat. Allah sebutkan
Di dalam surah Thaha ayat 124 Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka apa? Kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sungguh bagi dia, untuk dia kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Jadi hidupnya sempit. Hatinya enggak tenang. Itu dampak dari menolak nasihat. Jadi Allah buat gersang hatinya. Allah buat apa? Gersang hati, tidak tenang. Pokoknya kemerungsung apa kalau bahasa Jawa ya. Begitu kemerungsung kan. Pokoknya itu gersang, kering, kerontang gitu kok perasaan gak enak gitu. Ya. Dan ini dialami oleh mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran, jauh dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mendengarkan ayat, tidak mau mendengarkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulal dalil aja kata mereka. Pusing dengarnya, kata mereka. Ini apa? Allah buat sempit hidupnya. Sekalipun banyak ya hartanya, bagus kendaraannya, wah rumahnya, aset di mana-mana gitu ya. Tapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala buat sempit hidupnya. Enggak bakalan tenang. Ya selalu masalah yang datang dan dihadapi dengan apa? Dengan tadi, dengan ketidaknyamanan, apa kemerungsung gitu. Apa bahasa lainnya? Intinya sempit lah, sempit. Karena beda hadirin. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang betul-betul kuat iman kepada Allah, menghadapi ujian, ya ketika menghadapi ujian dengan mereka-mereka yang kurang. Adapun orang yang beriman masih ada rasa kenikmatannya, nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bahkan sebagian orang ketika diuji oleh Allah malah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan kenyamanan di hatinya. Semakin bergantung kepada Allah dan itu ada kenikmatan tersendiri di situ yang tidak dirasakan oleh mereka-mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, hidupnya sempit ya, hatinya tidak akan tenang. Dibuat gelisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sih yang kita cari ini? Ya di dunia ini gitu ya. Kalau bukan ketenangan hidup, kita ya, kita bekerja, kita beraktivitas. Ini kan tujuannya supaya kita ini hidup tenang gitu ya, fresh pikiran gitu. Tapi kalau jauh dari nasihat, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya dibuat sempit oleh Allah. Artinya gersang, gelisah terus. Ini di dunia ya, ini di dunia. Dan juga ma'asyiral muslimin, di antara akibat menolak nasihat, tidak dinasihati. Tidak dinasihati. Ya Allah, kasihan benar. Ini termasuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang menolak nasihat. Yaitu apa? Tidak dinasihati oleh orang. Ini luar biasa ini. Hukuman cukup berat. Orang salah, orang jauh ya dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang nasihati dia. Kenapa? Karena orang tahu ini orang kalau dinasihati marah contohnya. Ini orang kalau dinasihati ngengkel, ngeyel, enggak nerima. Nah, maka apa? Orang ya udah enggak mau nasihatin dia, males. Ini tuh hukuman. Orang kalau tahu, oh ini dia kalau dinasihatin nerima, orangnya legowo, orangnya malah terima kasih, orangnya malah mendoakan kebaikan ketika dinasehati. Akhirnya orang mengingatkan, hey, karena tadi lihat antum begini deh, kayaknya kurang bagus sih, bagusnya begini. Asalnya begitu. Jadi apa? Diarahkan ke yang lebih baik. Sehingga lebih maju, lebih terarah. Adapun orang yang ketika dinasehatin, oh, sok suci loh. Sok suci. Subhanallah. Orang nasehatin inginkan kebaikan malah dikatakan sok suci. Saya bukan sok suci, saya cuma ngasih tahu gitu. Sama, kita juga pendosa, sama kita juga ya banyak salah. Cuman apa?
salah. Ketika kita berusaha memperbaiki diri, kemudian kita pun mengajak orang agar apa? Memperbaiki diri juga. Masa suci lo gaya lah. Masa belagu lo dulu juga begitu. Malah apa? Mengungkit dosa-dosa lah, mungkin kawan lama ya. Kawan. Ya. Maka hati-hati yang semacam ini. Ya. Hindari perkataan-perkataan semacam itu. Ya seharusnya seseorang ketika dia ada orang yang menasihati, dia dengarkan. Dan dia berusaha terus mendengarkan nasihatnya. Apalagi dia tahu orang yang menasihati ini adalah orang yang memang berilmu, orang yang pengalamannya jauh ya lebih banyak, didengarkan. Kemudian setelah itu, jazakallah khair. Kasih banyak anak sudah dinasihati. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah anak akan berusaha memperbaiki diri. Kita sayang. Setelah itu kita sayang sama dia karena berarti dia ini apa? Sayang sama kita. Dia ini ingin kebaikan untuk kita. Dia ini ingin kita ini maju. Dia ini apa? Ingin kita maju. Subhanallah, ini diberkahi masyaallah muslimin. Makanya para salaf, para ulama kita dahulu ketika ada orang yang mau menasehati, didoakan. Rahimallahu rajulan ahda ilayya uyubi. Ini disebutkan ya perkataan Umar. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan, bahasanya itu apa? Menghadiahkan aib-aibku kepadaku. Lihat, bahasanya menghadiahkan. Jadi kalau ada orang datang kemudian menyebutkan kekurangan-kekurangan ya agar diperbaiki, itu sebagai bentuk hadiah. Ya sehingga saya ini perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Hadiah ini. Luar biasa. Kalau kita apa? Langsung merasa dihinakan, kita merasa dilecehkan. Bahkan apa? Setelah itu kita benci orang yang nasihati, kita cari aibnya, ya kita berusaha menjelek-jelekan dia, wah kayak gitu, ya banyak orang kayak gitu. Maka orang yang semacam ini tadi ya, pasti akan hidup, pasti apa? Sempit hidupnya. Kemudian dia tidak akan dinasihati lagi. Dan dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dampak dari menolak nasihat atau akibat dari menolak nasihat, menyesal di akhiratnya. Menyesal di akhirat yang tiada guna lagi, enggak ada guna lagi. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh mereka-mereka yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala sampaikan perkataan mereka, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, duhai seandainya kami dahulu mendengar dan na'qil menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan termasuk menjadi penghuni neraka yang sa'ir, yang menyala-nyala. Jadi ma'asyiral muslimin, orang-orang yang mereka jauh dari nasihat, tidak mau menerima nasihat. Ada kajian, nah opo kajian. Habis-habisin waktu yang mending asik-asik aja yang lain, nongkrong aja lah. Ada ya, amalan yang saleh gitu ya, dia nggak mau diajak, ya, padahal wajib gitu ya, dilaksanakan, dia tidak kerjakan, dinasihati, nggak peduli. Maka naudzubillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan menyesal jika dia tidak bertobat kepada Allah. Jika dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan waqalu law kunna nasma'u aw na'qil. Mereka berkata kalau seandainya kami dahulu mendengar. Mereka mendengar enggak?
Sebenarnya mendengar. Emang budeg? Enggak. Tapi maksudnya apa? Kalau seandainya mereka mendengar, maksudnya mendengar yang membuahkan amal gitu, yang membuahkan amalan, yang membuahkan perubahan. Itu maksudnya. Dan kami menggunakan akal, maka kami tidak akan masuk atau enggak akan termasuk orang-orang yang berada di neraka sa'ir. Ini menyesal luar biasa hadirin. Menyesal luar biasa. Dan yang paling menyesal itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Makanya saya kalau seandainya dengar gitu berita orang kafir meninggal, ya Allah, ya Rabbi. Karena kita tahu ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang mengancam kekalnya di neraka, di azab, tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada batasnya, tidak akan pernah ada berhentinya. Orang kafir, musyrikin, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang meninggal di atas itu. Kasihan. Tapi gimana lagi? Ya, masing-masing kita memilih jalannya. Memilih jalan. Kita semua ini hadirin diberi pilihan. Diberi pilihan. Kan kita dijelaskan ini yang benar begini, yang enggak benar gini, ini jalan Allah, jalan Rasul, ini jalan syaitan, jalan iblis. Nah, tinggal kita pilih kan gitu. Cuman ya kita kalau ngelihat ada saudara kita yang melenceng, kita berusaha lurus. Ini kasihan. Ya, kasihan karena mereka meninggal atas kekufuran, ya Allah. Tapi gimana lagi, itu udah pilihan mereka, ya sudah. Tapi bayangkan ma'asyiral muslimin diazab, disiksa, enggak pernah berhenti, enggak pernah ada habisnya, enggak pernah ada ujungnya. Dan saya berulang kali menyampaikan perkataan Ibnu Mas'ud sebagai permisalan yang sangat indah sekali. Lau alima ahlul jannati annahum yalbathuna fil jannati adadal hasad dunya la hazinu. Walau alima ahlun nari annahum yalbathuna fin nari adadal hasad dunya la farihu. Kalau seandainya penghuni surga mereka tahu tinggalnya mereka di surga lamanya sebanyak hitungan kerikil di dunia, niscaya mereka akan sedih. Dan kalau seandainya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka tahu mereka tinggal di neraka, di azab lamanya sebanyak hitungan kerikil di dunia, niscaya mereka akan senang. Kenapa? Karena sebanyak apapun kerikil di dunia kalau dihitung satu-satu pasti ada ujungnya. Tapi itu enggak mungkin. Allah sudah tetapkan. Mati di atas kekufuran, di atas kesyirikan selama-lamanya. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya hati-hati. Kalau ada orang mengajak kita jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah, ayo kita mentauhidkan Allah. Jangan malah dimusuhi. Kan inilah dakwah para rasul. Tapi ya karena banyak orang salah paham, banyak orang taklid buta. Akhirnya apa? Menolak. Makanya kita sampaikan tadi, lingkungan punya pengaruh besar bagi seseorang untuk menolak atau menerima nasihat. Jadi subhanallah. Jangan sampai kita ma'asyiral muslimin yang seperti ya, kaum-kaum yang diazab. Tidaklah kaum-kaum ya, para nabi diazab melainkan karena apa? Karena tidak menerima nasihat. Kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika sudah tidak ada lagi yang beriman kata Allah, sudah. Enggak ada yang beriman lagi sudah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala azab dengan cara diapakan? Nah, ditenggelamkan. Ditenggelamkan ma'asyiral muslimin. Nabi Nuh alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan ya, diperintahkan menanam pohon. Ya, kemudian 100 tahun kemudian beliau diperintahkan untuk buat kapal. Ya, di padang pasir coba buat kapal, ya, diledekin lagi, diketawain oleh kaumnya yang menolak nasihat. Ya, Nuh ini sinting ya gila buat kapal di padang pasir, dibayangin. Kira-kira kalau kita di zaman Nabi Nuh ikut siapa ya? Buat kapal di padang pasir. Ini ketawain. Ya. Pokoknya
akalnya udah nggak waras lah, diketawain, dilecehkan, diolok-olok. Padahal apa? Diadab mereka. Karena tidak mau mendengar. Nabi semua korun pun seperti itu, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga Firaun menolak Nabi Musa, tenggelamkan. Orang-orang Nabi kaumnya Nabi Hud juga, Nabi Hud pun seperti itu. Nabi Saleh kaumnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya kalau baca ya surat Al-A'raf gitu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi Saleh, "Fatawalla anhum." Jadi ketika kaum Nabi Saleh dihancurkan, maksudnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menolak nasihat, minta apa, dinasehati beribadah kepada Allah, dia mereka enggak mau beribadah kepada Allah. Masa kamu melarang kami beribadah kepada patung-patung yang mana bapak-bapak moyang kami beribadah kepadanya. Kemudian mereka minta mukjizat, coba keluarkan onta dari batu ini. Nabi Saleh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya keluar. Tetap juga enggak beriman, banyak yang enggak beriman. Kemudian kata Nabi Saleh, udah kalian biarkan saja, jangan kalian bunuh. Fa'aqaruha. Mereka sembelih, diancam ya, waktu kalian 3 hari kalau enggak bertobat ya, azab turun. Malah mau bunuh Nabi Saleh, bukannya bertobat. Akhirnya Allah azab. Di hari pertama dibuat kuning muka mereka. Di hari kedua dibuat merah. Di hari ketiga kemudian hitam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan suara sayha. Suara yang sangat keras, akhirnya mati mereka di rumah-rumah mereka. Ketika Nabi Saleh alaihissalam melihat kaumnya meninggal ya di rumah-rumah mereka, fa asbahu jasimi, fa asbahu fi diyarihim jasimi. Akhirnya mereka pun ya menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Nabi Saleh alaihissalam beliau mengatakan, "Ya qaumi, laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin." Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan risalah dari Rabbku kepada kalian. Dan aku telah menasihati kalian. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, namun kalian tidak suka kepada orang-orang yang memberikan nasihat. Akhirnya diadab. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tidak menerima nasihat ya seperti itu. Dan jangan dikira adab itu ada yang adab itu ditunda ya. Intinya bisa saja. Bisa Allah tunda. Kadang orang mana kata diadab, buktinya saya ini aja. Lancar-lancar aja. Enggak mesti. Saya dikasih istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena menolak nasihat. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang muslim hendaknya kita berusaha rendah hati ya. Kita terima nasihat meskipun mungkin dari yang lebih muda atau dari yang lebih bawah kedudukannya dari kita berusaha menerima nasihatnya. Tapi ini saya nasihati bagi yang menasehati. Ini kan dari tadi kita yang dapat nasihat lah. Tapi saya ingatkan juga orang-orang yang berusaha memberi nasihat dengan adab juga. Jadi jangan sampai kita membuat orang menolak nasihat karena cara kita, ingat ya, karena cara kita. Karena ada orang dia pengen nasihatin tapi caranya salah. Caranya salah. Dengan kasar, dengan bentakan. Umumnya orang nggak suka hadir, dikasarin, dibentak nggak suka. Nggak suka. Umumnya. Siapa yang suka gitu? Sehingga nasihat itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi
pilih-pilih kata-katanya, dipilih waktunya yang tepat. Kita mau nasihatin seseorang terus lagi ngumpul-ngumpul, nanti. Jangan langsung di saat itu mempermalukan. Itu bisa apa? Mempermalukan dia. Kalau memang untuk dia gitu ya, khusus untuk dia. Dan nanti ketika berdua, ketika jalan bersama, baru bukan sedang beramai-ramai. Kecuali nasihat umum maka tidak masalah. Kalau nasihat khusus tentang aib tertentu, maka apa? Kedua, pilih kata-katanya, tidak kata-kata kasar. Makanya saya kurang sepakat dengan sebagian orang ya ketika berdakwah dengan kata-kata yang keras, ya bahasa kasar, ini kurang tepat. Kurang tepat. Apalagi orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, langsung diperlakukan seperti itu, mereka menolak. Mereka apa? Menolak. Jadi intinya berusaha, ya, lemah lembut. Itu asalnya ketika apa? Menasehati. Di lemah lembut, dipilih kata-katanya, dipilih waktunya, dipilih kondisinya yang tepat. Orang lagi capek, orang lagi kesel, contohnya lagi dandan terus nggak benar-benar gitu ya, terus dinasehati malahan ya dipaluk nanti ya, dipentung pakai kunci Inggris gitu ya. Ya pilih waktunya ketika sudah tenang, barangkali ada hal yang tidak tepat gitu ya. Jadi harus berusaha pakai metode. Baik. Kalau seandainya cara kita sudah bagus, cara kita sudah, ya menurut kita sudah bagus, waktunya sudah tepat, tempatnya tepat, kondisinya tepat, kata-katanya juga perasaannya lemah lembut, ditolak, bukan salah Anda, bukan salah Anda, salah dia. Berarti dia ini bermasalah hatinya tadi, ya, bukan salah Anda. Makanya kadang-kadang saya nggak sangat tidak sepakat ketika ada orang ceramah menyampaikan kebenaran, terus ada orang tidak nerima, ada orang lari, disalahkan ustadznya, dai-nya. Antum sih bahasa ini, antum sih malah ceramah ini tema antum. Lah, kok iya, jadi orang kan lari nih. Tadi dulu. Tadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau seandainya ada orang tidak menerima nasihat, lihat dulu. Ini yang menyampaikan siapa, caranya bagaimana, ya lemah lembut atau tidak. Kalau udah benar, terus orang lari, masa disalahkan? Ya, masa disalahkan. Ini yang bermasalah yang ngomong ini. Iya. Kecuali orang, "Oh, goblok, kamu bodoh, kamu gini ya." Nah ini ya, orang lari wajar kan di seperti itu kan. Nggak tepat. Tidak apa? Tidak tepat. Ya, ini tolong nih. Jadi jangan sampai kita terperangkap oleh pemikiran syaitan nih. Yang mana orang yang menyampaikan kebenaran malah yang disalahkan. Ya saya pernah diusir gitu ya. Tidak jadi kajian di suatu tempat, di suatu masjid gitu, di suatu daerah lah saya tidak sebutkan. Alasannya karena kalian itu orang-orang berjenggot katanya. Kalian apa? Kajiannya kasar katanya, keras. Model saya kajian begini nih. Kerasnya di mana gitu? Kasarnya di mana? Anda coba datang dulu dengarkan. Silakan dengarkan rekaman-rekaman kajian. Wah, kerasnya di mana? Ya. Karena itu perempuan-perempuannya bercadar. Jadi ibu-ibu ini takut deh. Akhirnya apa? Mereka nggak mau datang ke masjid. Jadi yang disalahin orang-orang yang mengamalkan syariat. Jadi agama ini mau gimana? Ini aneh, benar-benar aneh. Ya. Orang yang mengamalkan syariat malah yang disalah-salahkan karena membuat orang lain lari. Emang syaitan gitu. Itulah hadirin. Ketika apa? Pemahaman sudah terbalik. Pemahaman sudah apa? Terbalik. Itulah karena apa? Memang manjahila syai'an ada. Orang kalau nggak tahu sesuatu dia akan memusuhi. Orang kalau nggak tahu sesuatu dia akan memusuhi. Makanya nasihat saya ma'asyiral muslimin.
Kalau kita melihat orang mengamalkan sesuatu, tapi kok kayaknya aneh nih, atau coba tanya, apa sih dasarnya Anda mengamalkan itu? Apakah betul itu bagian dari agama? Apakah betul itu bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tanya, tanya. Tidaklah kita berjenggot, tidaklah kita ya mengamalkan suatu amalan, melainkan karena ada dasarnya, itu yang menjadi sebab kita mengamalkannya. Ya, nggak laju, oh ini kelompok ini ya, lelah. Langsung apa? Di kota-kota. Jadi, jadi ditanya, apakah ada dasarnya gitu. Jadilah orang yang kritis lah, cobalah. Daripada langsung menjudge gitu ya. Karena itu tidak baik. Karena itu apa? Tidak baik. Ya. Jadi nasihat saya tadi ya, kita ketika menasihati pun harus apa? Harus lihat-lihat. Menasihati orang yang sudah lama mengaji sama orang yang baru mengaji itu pun beda. Beda. Makanya saya nggak cocok kepada sebagian ikhwah, baru aja ada orang hadir sekali kajian ya karena melihat ada pamflet gitu ya, kajian. Kemudian qadarullah mungkin ada pelanggaran yang dia lakukan dari segi pakaian atau penampilan atau apa. Langsung, oh ini nggak benar, oh ini kamu harus begini. Nanti, ya, nanti. Jadi dalam menasehat itu atau dalam berdakwah itu ingkari dulu yang paling besar kemungkarannya. Atau kuatkan dulu akhirat dia. Maksudnya kuatkan dulu keimanan dia terhadap akhirat, terhadap kematian, perjalanan setelah kematian. Kuatkan dia ya pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nanti yang itu mah gampang dia tinggalin. Dia tinggalin. Makanya ada, ya kita pun di sini ada pembahasan-pembahasan yang tidak kita bahas. Kenapa? Karena pasti tidak akan diterima. Karena tadi masih kurangnya sebagian kaum muslimin tadi terhadap akhirat perjalanan. Kalau seandainya udah pada tahu, oh kita nih kalau mati nanti begini, setelahnya kita dihisab dan seterusnya, sehingga harus berhati-hati berarti. Saya harus betul-betul dekat dengan Allah, apa yang disyariatkan Allah saya harus jalani. Jadi perlu dipelajari lagi fikih fikih nasihat ya. Ini sekedar pengingat saja ma'asyiral muslimin supaya kita lebih menerima ya, legowo ketika ada orang yang menasehati, berarti dia adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita kaji menjadi sebab tambahnya iman kita, menjadi sebab kita semakin lapang dadanya, semakin terbuka ketika ada orang yang menginginkan kebaikan untuk kita dengan menyampaikan nasihat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak kepada yang hadir. Semoga Allah lipat gandakan pahalanya, Allah lancarkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, dan Allah bayarkan hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.